Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman teknologi informasi yang secanggih ini, banyak orang yang mencari ilmu agama tanpa mendatangi ke rumah sang guru, tetapi cukup mengkaji ilmu, mencari ilmu lewat dunia maya atau medsos, media sosial, terutama ngaji lewat YouTube tanpa streaming live secara langsung, tetapi videonya itu sudah diupload beberapa hari atau beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Pertanyaannya, ngaji lewat YouTube, sanad ilmunya sambung atau tidak kepada orang yang mengajarkan ilmu di dalam YouTube tersebut? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fa'lamu rahimakumullah annal isnada minad dini wa qad rawal imam muslimun an Muhammad ibn Sirina qal inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Wa rawat Tirmidzi an Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan qal sami'tu abdana yaqul qala Abdullah ibn al-Mubarak al-isnadu 'indi min ad-dini laula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa al-isnad, penyandaran ilmu kepada guru, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, kemudian sampai kepada para sahabat dan sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minad dini, yaitu termasuk dari urusan agama. Jadi sanad, sandaran ilmu, atau al-isnad, menyandarkan ilmu, minad din, itu termasuk dari bagian agama. Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu an, bahwa beliau Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ini al-ilma, wujudnya ilmu, yaitu ilmu isnad, dinun, yaitu agama. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan sanad sendiri itu adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah oleh kalian amman, dari siapa, ta'khuduna, mengambil oleh kalian, dinakum, pada agama kalian. Jadi kita harus tahu kita punya ilmu seperti ini, ilmu itu dari siapa, harus jelas, bukan dari setan. Wa rawat Tirmidzi fi sunanihi, dan telah meriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab sunan beliau an Muhammad bin Ali bin al-Hasani, dari Muhammad bin Ali bin Hasan qala sami'tu abdana, telah mendengar oleh aku pada abdan, kata Muhammad bin Ali bin Hasan, yaqulu, berkata oleh beliau abdan, qala Abdullah al-Mubaraki, telah berkata oleh Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu an, al-isnadu 'indi min ad-dini laula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Al-isnadu bermula penyandaran ilmu, 'indi, menurut aku, kata Abdullah bin al-Mubarak, minad dini, yaitu termasuk dari bagian agama. Laulal isnadu, kalau seandainya tidak ada penyandaran ilmu, laqala, maka sungguh akan berkata man, oleh orang-orang, sya'a, yang berkehendak oleh dia, man, ma, pada sesuatu, sya'a, yang berkehendak oleh dia, man. Jadi jelas penyandaran ilmu itu termasuk dari bagian agama. Kalau tidak ada sandaran ilmu, maka orang-orang akan berkata sekehendaknya, sakarepe dhewe. Mau ngomong begini silakan, mau ngomong begitu silakan. Oleh sebab itulah isnad dan sanad itu sangat penting di dalam agama Islam. Adapun masalah pertanyaan bisa kita jawab menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Ngaji atau mencari ilmu lewat medsos atau lewat YouTube, maka boleh dan termasuk bagian dari sanad ilmu. Jadi ngaji lewat medsos atau lewat YouTube itu termasuk sambung sanatnya. Karena mayoritas ulama membolehkan ijazah bil musyafahah,
Ijazatul ilmi bil musyafahah itu adalah mengijazahkan ilmu dengan bibir ke bibir, dari mulut ke mulut, ya, dengan syafatun musyafahah. Kemudian didengarkan, inilah yang paling utama, yang paling afdol. Ijazah bil musyafahah, dari mulut ke mulut. Dan juga boleh ijazah bil kitabah. Jadi para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama itu membolehkan ijazah ilmu itu bil kitabah, dengan tulisan, surat menyurat itu boleh. Apalagi YouTube, di situ ada tulisannya, ada jelas orangnya, ada suaranya, ya, maka boleh. Sedangkan yang tidak boleh itu adalah belajar ilmu sendirian di tengah hutan, atau di pulau-pulau terpencil, atau di tengah laut, atau di dalam gua, yang tidak memiliki pembimbing atau tidak memiliki guru sama sekali dari bangsa manusia. Maka gurunya adalah setan terkutuk laknatullah alaih. Dasar ibaratnya banyak sekali dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Ya, kita bisa nukilkan di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah radhiyallahu an. Wa qad jawwaza al-jumhuru minal muhadditsina al-ijazata bil musyafahati wal ijazata bil kitabati. Sungguh telah membolehkan al-jumhuru oleh mayoritas ulama minal muhadditsina dari para ulama ahli hadis al-ijazata pada ijazah ilmu bil musyafahati dengan cara periwayatan bibir ke bibir, dari mulut ke mulut, didengarkan oleh telinga, boleh. Ini lebih afdol dan paling utama. Wal ijazata bil kitabati, dan juga ijazah ilmu bil kitabah, dengan tulisan. Tulisan di medsos, surat menyurat, apalagi YouTube itu lengkap, ya, ada tulisannya, ada suaranya. Wa qala ba'dhum, dan telah berkata oleh sebagian mereka para ulama, lau jazatil ijazatu bil kitabati la batolatil ar-rihlatu, la batolat ar-rihlah. Lau jazat, kalau seandainya boleh, al ijazatu oleh ijazah ilmu bil kitabati, dengan tulisan, la batolat, maka sungguh akan batal ar-rihlatu oleh perjalanan mencari ilmu. Ini menurut sebagian ulama. Memang utamanya, afdolnya adalah mencari ilmu. Namanya mencari itu ya mencari. Kalau bisa rihlah, ada perjalanan. Ini termasuk sebagian dari madhab Syafi'i mengatakan lau jazatil ijazatu bil kitabah. Kalau seandainya boleh ijazah ilmu itu hanya dengan tulisan, surat menyurat di medsos, ya, la batalat, maka sungguh akan batal ar-rihlatu oleh perjalanan mencari ilmu. Oleh sebab itu carilah yang lebih utama, tetapi boleh dan bersambung sanadnya walaupun hanya lewat medsos atau lewat YouTube. Dasar ibaratnya bisa kita bacakan di dalam salah satu kitab mustalahul hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Shalah yang bernama Al-Muqaddimah. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala fi muqaddimatihi. Telah berkata oleh Imam Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah beliau, fa in ajaza lil musammina al-muntasibina fil istijazati. Wa in ajaza, dari jika, dan jika mengijazahi oleh seseorang, lil musammina, untuk orang-orang yang dinamai, al-muntasibina, yang dinisbatkan, intisabkan, fil istijazati, di dalam pemberian ijazah, walam ya'rifhum, dan tidak mengetahui oleh dia al-mujiz, yang memberikan ijazah, hum, kepada mereka, al-muntasibin, bi'ayanihim, pada kenyataannya mereka secara jelas, wala bi'angsabihim, dan juga tidak mengetahui pada nasab-nasab mereka, walam ya'rif adatahum, dan tidak mengenali oleh dia mujiz yang memberikan ijazah, adatahum, pada jumlah mereka, walam yatasaffah, dan juga tidak meneliti oleh si dia mujiz, asma'ahum, pada nama-nama mereka, wahidan fawahidan, pada satu persatu, fayambaghi ayyasuha dzalika aidan. Fayambaghi, maka seyukyanya, ayyasuha, oleh sekiranya sah, dzalika, oleh hal itu, aidan, dalam keadaan juga. Jadi sah juga. Kama yasihu sima'u man hadara majlisahu lisima'i minhu. Kama sebagaimana sesuatu yasihu yang sah, sima'u man, oleh pendengarannya orang, hadara, yang hadir oleh dia, man, majlisahu, pada majlisnya dia mujiz, lisima'i, untuk mendengar, minhu, darinya mujiz. Wa illam ya'rifhum, dan walaupun tidak mengenali oleh dia mujiz, hum, pada mereka, aslan, sama sekali.
walam ya'rif adadahum, dan tidak mengenali atau tidak mengetahui oleh dia mujiz adadahum pada jumlah mereka, wala tasaffaha ashkhasuhum, dan tidak meneliti oleh dia mujiz ashkhasuhum pada pribadi-pribadi mereka, wahidan pada satu orang. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Shalah boleh wa in ajaza lil musammina al muntasibina fil istijazati walam ya'rifhum bi a'yanihim wala bi ansabihim walam ya'rif adadahum walam yatasaffah asma'ahum wahidan fayambaghi ayyasihha dzalika aidan wallahu ta'ala a'lamu biswab.